Koboi, hewan ternak, lasso, tumbleweed, poster bertuliskan wanted, dan lain-lain. Aku lagi ngomongin apa sih? Manhattan! Bukan, ini The Wild West, dunia barat yang liar. Yuk ikut aku dalam perjalanan mendebarkan ke masa lalu. Kita lagi berkelana di The Wild West Amerika tahun 1800-an, di masa saat orang-orang bisa melakukan apa yang diinginkan. Mereka hampir selalu bisa lolos begitu saja. Namun, pelanggaran hukum di sana diakhiri dengan penemuan sederhana, kawat berduri alias pagar berduri. Sebelum penemuan ini, para peternak dan koboi bisa pergi kemanapun mereka mau. Mereka menggunakan hasil panen dan air dari para petani untuk memberi makan ternak mereka di sepanjang jalan. Para petani tidak punya banyak pilihan untuk melindungi tanahnya. Pagar kayu dan batu harganya mahal dan sulit dibangun. Beberapa petani mencari alternatif lain dan bahkan mencoba menggunakan semak-semak berduri. Tapi, tanaman-tanaman itu butuh waktu lama untuk tumbuh. Butuh waktu terlalu lama untuk menumbuhkan semak-semak itu. Ditambah lagi, semua itu bisa hancur dengan mudah karena kondisi cuaca atau ternak. Kemudian, kawat berduri pun muncul. Kawat ini menyebar dalam waktu singkat di kalangan para petani. Bagi para koboi, kawat-kawat ini menyebabkan masalah besar saat mengangkut ternak. Banyak sapi yang terluka atau malah lebih parah ketika sapi-sapi itu terkena kawat. Para koboi bisa melindungi hewan-hewan tersebut, tapi mereka tidak bisa menciptakan air dan tanaman begitu saja. Karena tidak lagi memiliki akses ke bahan-bahan konsumsi ini melalui petani, mereka akhirnya kehilangan pekerjaan. Tumbleweed adalah ikon dari The Wild West, dunia barat yang liar. Semak yang biasanya tertiup angin ini sebenarnya tidak begitu bersahabat. Ini adalah jenis gulma invasif. Semak ini dapat menyebar dengan mudah dan sangat cepat. Saat ini, gulma ini mengambil alih ladang pertanian yang luas di wilayah barat yang gersang. Pada akhir tahun 1800-an, tanaman ini telah menyebar di banyak negara bagian barat, melewati perbatasan dan menuju ke Kanada. Ini bukan tanaman asli, jadi bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia naik kapal. Yap, aku serius. Tanaman ini melakukan perjalanan melalui kapal-kapal imigran Eropa dan tiba di Dakota Selatan. Ketika tanaman ini layu, bagiannya yang lebat akan terlepas dari akarnya dan terbang terbawa angin. Ia menyebarkan benih kemanapun ia jatuh. Seorang ahli botani dikirim oleh pemerintah untuk memeriksa situasi di daerah tersebut pada awal tahun 1890-an. Dia melaporkan bahwa dalam 20 tahun, sekitar 90.000 kilometer lahan telah ditutupi oleh tanaman tisel Rusia ini. Di zaman sekarang, rumput liar merupakan gangguan pertanian dan risiko kebakaran. Bahkan, terkadang bisa menimbun rumah dan jalan masuk karena semak ini tidak pernah berhenti menyebar. Tahu nggak sih, ternyata koboi yang sebenarnya nggak pakai topi besar itu loh. Topi ini dipopulerkan pada tahun 1920-an melalui film-film Hollywood. Namun, dalam kehidupan nyata, para koboi, peternak, dan petani mengenakan topi bertepi datar. Ya, aku nggak heran sih. Aku juga tahu orang Viking sebenarnya nggak pakai helm bertanduk. Yep, banyak orang membayangkan orang Viking memakai helm khas mereka itu, tapi itu salah paham. Penelitian mengungkapkan bahwa helm yang terkenal itu ditemukan hampir 2000 tahun sebelum bangsa Viking ada. Helm dengan tanduk melengkung sudah ada sejak zaman perunggu Nordik. Oke, cukup bahas Vikingnya. Nanti dibikinin video sendiri aja. Mari kita kembali ke dunia barat yang liar dan melihat lebih dekat unta. Yep, unta-unta liar pernah menguasai negara bagian Texas ini. Korps unta dibentuk pada tahun 1856 di Camp Verde. Logikanya sederhana, lingkungan barat daya di sana mirip dengan padang pasir di Mesir, gersang dan keras. Jadi, 66 ekor unta diimpor dari Timur Tengah ke Texas. Eksperimen ini berhasil. Kemudian, ketika tidak dibutuhkan lagi, sebagian besar unta itu dijual ke berbagai tempat, misalnya sirkus. Beberapa di antaranya dilepaskan begitu saja. Unta-unta itu berhasil lolos, tapi sepertinya tidak ada satupun yang masih hidup hingga hari ini. Unta liar terakhir terlihat di daerah itu pada tahun 1941. Apalagi yang bisa dibahas di The Wild West? Banyak. Misalnya perburuan emas California yang terkenal pada tahun 1849. Ternyata ini bukan perburuan emas pertama di Amerika. Bahkan bukan yang kedua juga. Bayangkan ada seorang pemuda yang sedang bekerja di ladang ayahnya di Cabarrus County, North Carolina.
Suatu hari, dia menemukan sebuah batu kuning besar yang tampak lucu. Baik dia maupun ayahnya tidak tahu batu apa itu. Mereka bahkan menggunakannya sebagai palang pintu selama beberapa tahun. Suatu hari, seorang penjual perhiasan mengunjungi mereka dan mengenali bongkahan emas tersebut. Beginilah bongkahan emas seberat 8 kilo ditemukan pada tahun 1799. Setelah itu, perburuan emas pun dimulai. Billy the Kid adalah seorang legenda kalau kita ngomongin tentang penjahat masa itu. Yuk kenalan lebih dekat. Gak banyak informasi tentang kehidupan awalnya. Dia lahir di sebuah lingkungan Irlandia di New York pada tahun 1859. Dia menyebut dirinya William H. Boone, meskipun itu bukan nama aslinya. Sekitar pertengahan tahun 1860-an, Billy bersama ibu dan saudara laki-lakinya melakukan perjalanan ke barat, ke wilayah Indiana. Gak lama setelah itu, mereka pindah lebih jauh ke barat. Akhirnya, dia berkuda seorang diri, dan saat itulah dia menjadi terkenal dan dicari. Dia mengalami semua insiden pelanggaran hukum itu sebelum usia 21 tahun, yang ternyata merupakan hari ulang tahunnya yang terakhir. Billy menjadi ikon dan menjadi bahasan di lebih dari 50 film. Ketenarannya dimulai pada tahun 1911 dengan film bisu Billy the Kid. Judul yang imajinatif ya. Roy Rogers, Paul Newman, Val Kilmer, dan Emilio Estevez adalah beberapa aktor terkenal yang pernah memerankan Billy. Lalu ada penjahat lainnya, Jesse James, seseorang dari dunia barat yang kamu lihat di poster Wanted itu. Pada tahun 1876, dia membobol First National Bank of Minnesota bersama timnya. Kemudian mereka terus merampok bank dan kereta api. Setelah itu semua, dia dimakamkan di halaman depan pertaniannya. Wah, ceritanya tamat dong. Gak juga, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang tidak menyukai Jesse juga menghilang. Ceritanya hampir terlupakan, dan semuanya berjalan normal sampai di satu titik. Ada seorang pria bernama J. Frank Dalton mengklaim bahwa dia adalah Jesse James yang asli pada tahun 1948 pada usia 101 tahun. Pengadilan mengizinkannya untuk mengadopsi nama bandit tersebut secara legal. Menariknya, bukti DNA menunjukkan bahwa James memang dimakamkan di pemakaman tersebut. Jadi, kenapa pria ini baru muncul bertahun-tahun kemudian? Penemuan fotografi memberikan sentuhan yang menarik pada pertarungan antara orang baik dan orang jahat. Pihak berwenang menggunakan fotografi sebagai cara untuk menunjukkan kepada para pelanggar hukum di masa depan tentang nasib yang menantikan mereka. Bronco Billy Anderson dianggap sebagai penemu genre film barat secara umum. Dia adalah bintang di awal tahun 1900-an. Dia memproduksi dan berakting dalam puluhan film. Setelah film The Great Train Robbery yang menjadi terobosan, dia memutuskan untuk membangun karirnya berdasarkan kesuksesan ini dengan menciptakan persona Bronco Billy. Dia menulis dan berakting dalam banyak film pendek barat dan menjadi idola koboi pertama. Fakta berikutnya adalah tentang komunikasi. Saat itu, mengirim pesan dengan cepat merupakan suatu keharusan, maka muncullah The Pony Express. Pada pertengahan tahun 1850-an, layanan ini mulai beroperasi. Hampir 50 surat dan 3 surat kabar diangkut dengan menunggang kuda dari Missouri ke California. Jaraknya hampir 2000 km. Kuda-kuda itu ditunggangi dengan cepat. Sistem ini bekerja dengan baik karena tunggangan dan penunggangnya diganti setiap interval 20 km. Iya, ini memang agak berlebihan. Tetapi pada saat itu, cara ini efektif dalam mempersingkat waktu. Kuda-kuda itu dapat membawa pesan dalam waktu sekitar 10 hari dari Atlantik ke pantai Pasifik. Kemudian muncul penemuan telegram. Kamu mungkin lebih sering menghubungkan kaktus dengan dunia barat daripada telegram. Tapi telegram memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada tahun 1837, Samuel Morse menemukannya beserta kode yang dibutuhkan untuk mengirim pesan. Berkilo-kilometer tiang dan kabel telegraf didirikan, dan gak lama sistem Pony Express jadi gak diperlukan lagi. Umurnya pendek setelah ada telegram. Dengan telegram, orang bisa mengirimkan informasi hampir seketika. Tapi, perkembangan terbesar yang mengubah seluruh negeri adalah pembangunan rel kereta api.
Bersamaan dengan informasi, jalur kereta api bisa mengangkut orang, ternak, bahan bakar, dan semua jenis barang. Jalur kereta api pertama yang menghubungkan benua ini dari timur ke barat dibangun antara tahun 1863 sampai 1869. Kota-kota baru dengan cepat dibangun di sepanjang jalur kereta api, dan daerah barat yang liar atau the Wild West akhirnya dijinakkan.